Coba bayangkan, kamu sedang menyelami dunia maya. Terhibur, terapung, mulai terperangkap, ataukah sudah tenggelam? Semua yang kamu lihat pun mulai terasa kabur. Postingan demi postingan semuanya terlihat tak berdosa. Namun, benarkah begitu? Topik yang akan kita bahas di video kali ini adalah propaganda. Apa itu propaganda? Mungkin beberapa dari kalian ada yang berpikir, untuk apa kita perlu tahu tentang propaganda? Bukannya propaganda itu cuma alat untuk menipu massa? Saat mendengar kata propaganda, hal pertama yang tersirat pasti adalah sesuatu hal yang buruk. Kata propaganda memiliki Citra. yang begitu buruk di mata masyarakat. Kebanyakan orang berpikir propaganda itu pasti cuma berita palsu yang disebarkan. Dengan sengaja agar bisa memanipulasi kita. Padahal sebenarnya tak semuanya begitu. Kata propaganda sendiri berasal dari kata Latin yaitu propagare yang artinya menyebarkan, menaburkan, atau membibitkan. Istilah propaganda yang berasal dari Gereja Katolik Roma, yang awalnya itu berarti penyebaran terbatas informasi dan kredo. Pada asal mulanya, propaganda merupakan kata kuno yang dianggap terhormat. Sekarang, kata propaganda malah bergeser menjadi kata yang bermuatan negatif, manipulatif, dan egois. Pengertian propaganda sendiri pada dasarnya adalah sebuah bentuk media komunikasi, entah itu poster, iklan, film, lagu, apapun itu yang bisa dijadikan sebagai media komunikasi yang dengan sengaja dibuat dan disebarluaskan dengan tujuan utama mempengaruhi Pandangan khalayak tentang suatu isu. Hanya saja, sejarahnya yang begitu kelam menjadikannya condong dicap. buruk oleh banyak orang, padahal tidak seperti yang dipikirkan banyak orang. Propaganda itu tidak cuma lu berita bohong aja loh. Ada kok propaganda yang menyajikan fakta jujur. Contohnya iklan layanan masyarakat yang memberikan pesan sosial kepada masyarakat. Di dalamnya biasanya berisi berbagai macam informasi atau pencerahan kepada masyarakat tentang suatu isu tertentu. Iklan-iklan ini dibuat dengan tujuan utama untuk membangkitkan rasa peduli masyarakat tentang masalah-masalah yang ada saat ini. Contohnya, seperti bahayanya rokok, ayo kita hemat air, Cegah stunting. katakan tidak pada narkoba, dan lain-lain. Iklan-iklan tersebut juga secara definisi dapat dikategorikan sebagai propaganda sebab tujuan utama yang sama, yaitu untuk mengubah persepsi atau mempengaruhi sikap-sikap orang. Walau tidak semua propaganda itu penipuan, tapi karena citranya yang sudah memang jelek di mata masyarakat, propaganda menjadi kata yang sangat dihindari. Hanya saja, bagaimana kata yang dahulu ini dihormati berubah menjadi kata yang sangat begitu dibenci. Jadi, sejarah kata propaganda sendiri itu panjang banget. Yang pastinya kata propaganda itu pertama kali digunakan secara umum pada tahun 1622 ketika Paus George XV mendirikan sebuah organisasi yang diberi namakan Congregatio de Propaganda Fide. Organisasi itu bertugas menyebarkan agama Katolik di kalangan masyarakat non-Kristen. Sebenarnya, propaganda pada mulanya adalah kata kuno Yang hormat. Dan kegiatan keagamaan yang diasosiasikan dengan propaganda sebenarnya mendapatkan respon baik dari orang-orang. Konsep propaganda sendiri ternyata sudah ada jauh sebelumnya. Di Indonesia sendiri, pada tahun 1863 di Jawa, ditemukan prasasti Ciaruteun dari Kerajaan Tarumanegara yang isinya adalah pengkultusan kepada Raja Punawarman. Ada banyak sekali propaganda yang dipakai dalam sejarah dunia. Beberapa seperti Napoleon Bonaparte menggunakan propaganda untuk meromantisasikan dan melebih-lebihkan kemenangan dan pencapaiannya di medan perang. Di masa Orde Rama, PKI menggunakan propaganda demi meraup dukungan rakyat. Pada masa Orde Baru juga, propaganda digunakan untuk menghancurkan image PKI di tengah masyarakat. Dan masih banyak penggunaan propaganda dalam sejarah dunia. Hanya saja, kalau dipikir-pikir, jika awal propaganda itu dihormati, lalu, mengapa propaganda bisa jadi seperti sekarang? Ada dua tokoh yang berjasa dalam melahirkan propaganda yang kita kenal sekarang. Yang pertama,
Edward Bernays, dikenal sebagai bapak propaganda dunia. Dengan kepiawaiannya dalam menggunakan propaganda, dia berhasil meningkatkan omset penjualan rokok berkali-kali lipat. Dia berhasil meyakinkan para wanita untuk merokok sebagai bentuk Dukungan kepada gerakan feminisme yang sedang booming kala itu. An ancient prejudice has been removed. Today, legally, politically, and socially, womanhood stands in her true light. American intelligence has cast aside the ancient prejudice that held her to be inferior. Dia juga berhasil meyakinkan para warga Amerika kalau merokok adalah bentuk patriotismenya untuk melawan Nazi Jerman. Sebab kala itu, rokok dilarang oleh Rute Jerman. Dan masih banyak lagi dosanya di dunia rokok. Lalu, ada Joseph Goebbels. Goebbels menjabat sebagai Menteri Propaganda Nazi. Dia memelopori teknik propaganda modern yang disebut dengan Big Lie. yang intinya menyebarluaskan berita bohong melalui media massanya sebanyak dan sesering mungkin, sampai kebohongan itu dianggap suatu kebenaran. Simple tapi efektif. Goebbels juga pernah bilang, propaganda terbaik adalah ketika mereka dimanipulasi, meyakini kalau apa yang mereka perbuat adalah berdasarkan kehendak mereka sendiri. Wait, tunggu. Bukankah itu yang terjadi saat ini? Secara langsung, Goebbels telah berhasil meramalkan masa depan. Di era digital ini, media sosial menjadi komponen yang sangat penting dalam kehidupan kita. Selain menjadi media untuk berbagi, untuk berekspresi, dan untuk menyuarakan aspirasi, media sosial juga telah membukakan ladang baru sebagai wadah untuk penyebaran propaganda. Tanpa kita sadari, media sosial berperan sangat penting dalam membentuk persepsi kita akan suatu isu. Untuk sebagian orang, media sosial dapat digunakan sebagai senjata untuk memanipulasi dan mempengaruhi pandangan khalayak akan suatu topik masalah. Di era digital ini pula, propaganda menjadi begitu bias dan sulit dibedakan. Lalu, apa hubungannya perkataan Goebbels dengan sosial media? Karena perannya yang begitu penting dalam membentuk persepsi masyarakat, propaganda seringkali disebarkan melalui sosial media. Dan seringkali juga propaganda yang disebarkan melalui sosial media itu berhasil menemukan orang-orang yang tepat. Orang-orang yang langsung percaya dan orang-orang yang dengan sukarela membagikannya ke lingkar yang lebih luas tanpa adanya rasa curiga. Dan itulah yang terjadi saat ini. Semua sesuai dengan apa yang dikatakan Goebbels. Banyak orang saat ini dengan suka hati jatuh ke dalam lubang dan dengan sukarela mengajak orang lain untuk jatuh ke dalam lubang yang sama. Jadi jangan mengira hidup di era digital berarti kita akan terbebas dari yang namanya propaganda. Justru sebaliknya, kita akan semakin rentan termakan propaganda. Sebab di era di mana informasi bergerak begitu cepat melebihi apa yang bisa kita lihat, kita tidak bisa lagi mempercayai sesuatu seperti apa adanya. Kita tidak bisa lagi mempercayai informasi yang kita dapatkan secara gamblang. Dikarenakannya lagi, informasi tersebar begitu cepat, menyebar dan viral lebih cepat dari kedipan mata, membuat informasi yang kita terima menjadi rancu dan sulit ditebak. Terlebih lagi, di era digital, media sosial memainkan peran dalam penyebaran informasi termasuk propaganda. Lebih sulitnya lagi, di era ini pula, propaganda tidak hanya disebarkan oleh orang asing yang tidak kita kenal, melainkan bisa jadi orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, orang-orang terdekat kita juga ikut menyebarkannya secara tidak sengaja akibat diri mereka yang lengah. Dan saat itu terjadi, kita tidak punya alasan apapun untuk meragukan konten yang mereka bagikan. Namun, pikir dulu. Perlu kita ingat lagi, gak semua yang ada di internet itu sesuai dengan kenyataan. Dan gak semua yang ada di sosmed itu bisa ditelan gitu aja. Apalagi di internet itu gak ada yang memfilter yang mana yang hoax dan yang mana yang bukan. Gak ada editornya, seperti di surat kabar yang akan memverifikasi ulang fakta dalam suatu konten sebelum dipublikasikan. Di media sosial, semua orang bebas berekspresi, beropini, dan mengeluarkan aspirasi. Mereka yang berusaha mencari validasi akan dengan cepat bisa menemukannya dari orang-orang yang seopini, menjadikannya menjadi menutup diri akan opini yang bervariasi. Selain itu, ketika suatu konten menjadi viral, kebenaran dan sumber aslinya menjadi kabur dan sulit dilacak. Seseorang bisa membuat konten dan lalu viral. Saat konten menjadi viral, konten yang telah dibagikan dan diposting ulang berkali-kali oleh banyak orang itu menjadi kabur dan tak ada lagi yang akan bisa tahu siapa yang memulai itu. Begitu juga propaganda. Saat sebuah propaganda sudah tersebar dan sudah banyak yang mempercayainya,
propaganda menjadi kabur dan tak bisa lagi dibedakan. Kita bahkan sudah tidak tahu siapa lagi yang memulainya. Satu-satunya cara untuk terhindar dari tikaman propaganda adalah dengan berpikir kritis dan tidak langsung percaya. Tetap waspada, berhenti menelan apa saja yang kita terima, selalu melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum membagikan konten yang kita terima. Jangan mau ikut membagikan madu tanpa menyadari itu ternyata sebenarnya racun. Selain media sosial, alat untuk membuat propaganda juga kian menyeramkan. Kita tinggal di masa di mana orang lain bisa membuat kita mengatakan dan melakukan apapun yang mereka mau, meskipun kita tidak pernah melakukan hal tersebut. Teknologi deepfake menggunakan teknik machine learning untuk memanipulasi gambar dan video. Umumnya penggunaannya sebatas untuk hiburan. Namun di tangan orang yang salah, maka deepfake dapat menjadi alat yang menyesatkan. Seseorang bisa saja menggunakan deepfake untuk membuat seorang public figure mengatakan hal yang tidak pernah mereka lakukan. Contohnya, seseorang bisa saja membuat Pak Jokowi mengatakan sesuatu yang memecah belah. Bila itu terjadi, akan susah bagi kita untuk membedakannya. Deepfake dapat belajar dari foto selfie yang ada di media sosial. Semakin banyak foto kalian di media sosial, semakin mudah pula bagi orang yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakannya. Sekarang ini, opini massa bisa dengan cepat diubah dan diperalat. Memang menyeramkan, berada di dunia di mana kita dikendalikan dimanapun dan kapanpun tanpa kita sadari. Lebih menyeramkannya lagi, kita bisa saja diperalat untuk ikut memanipulasi lingkar yang lebih luas, menjadi mediator secara tidak sengaja akibat kelalaian kita. Kewaspadaan akan selalu menjadi kunci utama bertahan di zaman yang penuh ketidakpastian. Sangat sulit untuk mendebak mana yang bisa kita percaya dan mana yang perlu kita curigai. Sebagai penghuni internet, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan hanyalah terus bertanya-tanya, sebab kita tidak akan pernah bisa mendapatkan kepastian. Penggunaan hashtag atau tanda pagar, semisalnya bisa dipakai untuk mengendalikan opini massa. Hashtag mempunyai peranan besar dalam meramaikan percakapan dan menentukan trending topik di media sosial. Hashtag digunakan untuk mengindeskan kata kunci atau topik di sosial media dan memudahkan para pengguna untuk mengikuti topik yang mereka minati. Saat ini, hashtag menjadi simbol penggerak para pengguna media sosial dan seringkali digunakan oleh para politisi untuk mempengaruhi persepsi para pengguna media sosial, khususnya followers mereka. Contohnya, hashtag yang bertujuan untuk menggerakkan massa seperti hashtag 2019 ganti presiden, hashtag rakyat mau Jokowi 2019, hashtag Free Ukraine, dan yang sekarang lagi tren yaitu hashtag Free Palestine. Hidup di era di mana kehidupan nyata mulai tergantikan dengan realitas maya dan juga di masa di mana informasi serta opini kita dapat dengan mudah dipengaruhi dan dimanipulasi kapanpun tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Kita harus mulai bertanya pada diri kita sendiri. Masih bisakah kita mempercayai apa yang kita lihat di depan mata? Apakah yang selama ini kita percayai masih bisa dipercaya? Atau kita hanya dikendalikan untuk percaya? Apakah kita masih memiliki kendali atas pikiran kita? Atau adakah orang lain yang sedang mengendalikan kita? Sebenarnya siapa sih yang mengendalikan kita? Apakah kita atau mereka?